Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah rumah tertimpa longsor di Kota Sorong, 2 warga tewas. Kapal nelayan ditembak tentara Papua New Guinea. Ratusan kendaraan antre berhari-hari untuk mendapatkan BBM. Warga Rufai, Kota Sorong dibantu personel polisi dari Polres Sorong Kota Selasa kemarin bekerja keras mencari 2 korban yang masih tertimbun longsoran tanah. Akibat hujan deras yang turun selama 10 jam, satu rumah di Rufai, Tanjung Batu, Kelurahan Palputih tertimbun longsoran tanah. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jasad 2 korban yang diketahui wanita berusia 35 tahun dan anaknya berusia 8 tahun. Sementara Haryanto, suami korban, lolos dari musibah tersebut. Kedua jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo Sorong. Kedua jenazah rencananya akan dibawa ke kampung halaman di Salatiga, Jawa Tengah. Itu terjadi bencana longsor yang menimpa 1 unit rumah tinggal yang mengakibatkan 3 korban jiwa, 1 korban luka berat, kemudian 2 korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta penjabat wali kota Sorong segera mendata seluruh warga yang terdampak sehingga bisa cepat ditangani. Nanti sampai sinergi atau kolaborasi dengan pemerintahan kota. Ya. Tapi sebelumnya saya prihatin dan juga turut menyampaikan duka cita atas kejadian ini ya, bencana longsor yang mengakibatkan korban jiwa dari saudara kita, mama dan anak yang tadi pagi sudah dibawa ke Salatiga dari keluarga Ikaswara. Tapi dari sini juga kita boleh belajar bersama tentang keadaan alam yang sekarang lagi ekstrim. Beberapa kali penerbangan yang kemarin 2-3 hari yang lalu bahkan harus delay karena keadaan itu yang sangat ekstrim. Jadi artinya sekarang saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong juga waspada atau mawas diri dengan berbagai kondisi yang mereka punyai. Jadi artinya keluarga-keluarga yang ada di sekitar bantaran sungai, yang ada di sekitar lereng-lereng gunung ataupun mungkin bukit dan lain sebagainya, bila mengalami hujan yang terus-menerus juga sudah mulai harus prepare untuk menyelamatkan mungkin barang dan lain sebagainya, tapi juga jiwa yang utama, sehingga bisa mungkin mengungsi dulu sebentar atau pergi sebelum nanti datang kejadian-kejadian, apalagi di malam hari ya, malam hari yang kadang keadaan kita sedang letih atau melepas lelah, kita tidur nyenyak, tiba-tiba datang bencana itu. Jadi ini hal yang mau saya himbau kepada masyarakat. Yang lain ya, untuk mereka yang menggarap gunung dan bukit di atas itu ya kewajibannya untuk melakukan reboisasi. Jadi jangan main ambil hasil dari bumi ini tapi terus dibiarkan saja begitu. Itu kewajiban mereka. Kami akan awasi nanti. Langkah selanjutnya seperti itu. Ya, saya pikir itu saja mungkin. Yang lain pos-pos sudah disiapkan oleh pemerintahan kota. Kemudian nanti kolaborasi bersama. Saya berharap juga teman-teman dari Satuan TNI Polri yang ada di kota sini juga ikut bantu bersama juga dengan sivitas pemerhatian kemanusiaan yang lain. Mari kita sama-sama bantu. Karena ada beberapa yang mengungsi dan memerlukan bahan pangan
bahan makanan dan lain sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan sudah bisa diatas. Tadi Pak Asisten 1 dan Asisten 2 dan Kota sudah melaporkan terkait dengan banjir di lantai satu lagi. Jadi hari ini harus komunikasi dengan pihak kelurahan untuk melakukan pendataan dan segera memberikan bantuan dulu ya, artinya bantuan bahan makanan atau apa untuk menangani dulu. Sebentar saya akan juga melaporkan ke gubernur, kalau boleh juga dari provinsi juga memberikan bantuan bahan pokok lewat dinas perdagangan ya, bahan pokok yang selama ini bisa dibantu juga bisa disalurkan. Jadi langkah yang mungkin kami lakukan sebentar saya akan lakukan koordinasi dulu dengan asisten dan komunikasi dengan Sekda, PLH Sekda supaya langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan hari ini. Untuk rumah dan lain sebagainya itu mungkin korban yang longsor dan itu ya itu yang saya bilang hari ini saya akan mendapat laporan dulu setelah dilakukan pendataan sehingga harus langkah cepat kita lakukan. Selain longsor, hujan deras di Kota Sorong juga menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Kapal penangkap ikan Calvin II yang ditembaki tentara Papua New Guinea Selasa kemarin tiba di dermaga perikanan Merauke. Kapal itu membawa jenazah nahkoda bernama Sugianto yang tewas di ruang jurumudi akibat terkena peluru. Menurut salah satu ABK, Moni, mereka saat itu terpergok tentara Papua New Guinea yang sedang berpatroli. Moni mengatakan saat nahkoda berusaha balik haluan, mereka langsung diberondong tembakan. Tidak hanya badan kapal yang hancur, namun 2 butir peluru juga bersarang di tubuh nahkoda kapal sehingga korban tewas di tempat. Itu cuma nih. Jam 1. Jam 1 siang? Iya. Nah waktu itu sementara ada patroli berapa perahu? 1 speed 1. 1 speed 1. Itu kau tahu itu patroli dari mana? Kalau dilihat dari benderanya PNG. PNG ya, berarti yang tembak kamu PNG itu. Berapa kali tembakan? Banyak? Lubang-lubang semua ya, di berondong ya. Kalau capnya kena tembakan berapa kali capnya? Tidak tahu juga, kita semua di dalam kamar mesin waktu dengar tembakan bunyi. Oh, sembunyi ya? Iya, cuma cap saja yang tahan steering. Oh, tahan setir itu. Terus waktu setelah ditembak itu berhenti bertembak setelah bagaimana kamu orang? Gas sudah turun. Gas turun tiba-tiba itu cap kan sudah jatuh tuh. Nah, sudah terpaksa ada teman satu keluar dari dalam kamar mesin langsung gami karung tuh. Bilang sudah menyerah begitu. Iya. Terus dorang suruh kita semua ke atas jaring. Tapi memang waktu itu kamu kabur memang? Iya. Kabur memang ya? Berapa kapal waktu itu ada di sana? Banyak. Tapi yang ditangkap berapa? Dua kapal? Iya, 2 kapal. 2 kapal. Tapi memang ada dengan patroli dari Australia juga ada? Patroli cuma 1 saja, kapal perang 1. Kapal perang dari mana? Itu PNG. PNG juga? Oh, jadi bukan tidak ada Australia, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Berapa orang di atas speed itu yang tembak itu? Ada 10 orang ya? Saat insiden terjadi, seluruh ABK bersembunyi di ruang mesin, namun Sugianto sang nahkoda bernasib naas. Saat itu korban berada di ruang kemudi, sehingga menjadi sasaran empuk. Jenazah Sugianto tiba di Merauke dan disemayamkan di rumah duka di Jalan Semangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. taruh mobil putih saja Pak. Ratusan kapal nelayan saat ini hanya bersandar di dermaga perikanan Samudra Merauke. Cuaca buruk akhir-akhir ini yang melanda perairan Arafuru menyebabkan nelayan gentar melaut untuk mencari ikan. Praktis, hampir sebulan lamanya mereka hanya berdiam di rumah karena pihak berwenang juga belum mengeluarkan izin berlayar. Untuk mengisi kekosongan aktivitas di darat, sebagian nelayan menghabiskan waktu memperbaiki alat tangkap ikan yang rusak, seperti jaring berikut batu apung. Pak Ari, ini kapalnya udah berapa lama sandar ini? Ada hampir 1 bulan. Kenapa Pak Ari enggak ini? Ombak kuat, angin kencang. Berapa meter ombaknya Pak Ari? Ada lah 2-3 meter. Oh gitu. Jadi untuk sementara semua ABK hanya bikin apa aja nih? Ada orang sini, jadi nelayan kan tinggal di kapal. Jadi sementara untuk
ngisi kekosongan ini di laut di darat ini bikin apa? Baik-baik jaring ini. Jaring, jaring ini. Jaringnya pada apa? Rusak, Pak? Jaringnya ya kita undang res balik. Oh, ini kan tangkap ikan apa ini, Pak Ari? Ikan merah. Ikan merah ya. Sudah sebulan nih, Pak. Rencana mau keluar kapan ini, Pak? Inilah angin teduh ini. Oh, sudah ada izin ya? Cuaca buruk saat ini terus melanda sekitar perairan Merauke dan Arafuro. Tinggi gelombang mencapai lebih 4 meter ditambah angin kencang yang terus terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Antrean panjang mobil hingga saat ini masih saja terlihat di 2 SPBU di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Para Komando, Merauke. Warga Merauke seolah sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini, termasuk para sopir truk yang mengaku harus berjuang antre hingga 2 hari 2 malam untuk mendapatkan solar. Alex, salah satu sopir truk ini mengaku sudah antre sejak pukul 3 sore 2 hari yang lalu dan baru Selasa pagi bisa memasuki antrian SPBU. Ia berharap perjuangannya selama 2 hari terbayar dengan ketersediaan solar di SPBU. Antrinya di kapan nih, Pak Alex? Dari kemarin, jam 2 sudah 2 hari 2 malam. 2 malam baru dapat ini, Pak ya? Iya. Berapa liter dapatnya, Pak? 60 liter. Oh gitu, iya. Jatah. Jatah itu, Pak ya? Jatah. Nah, kalau seandainya datang siang-siang itu seperti apa, Pak, nantinya? Baik, kalau sudah datang siang sudah tidak dapat. Sudah dapat, Pak? Sudah habis. Ada berapa mobil biasanya Pak begini antri sampai ini, Pak? Banyak, Pak. Pokoknya yang mau dapat solar cepat itu dia harus bermalam. Bermalam ya? Paling tidak 2 malam, Pak ya? Ya, saya paling lama 2 malam. Kemarin Bapak sudah antri dari jam berapa, Pak? Jam 2. Terus tidak dapat? Tidak dapat. Berarti antri ulang lagi? Iya. Dari kemarin jam 3. Jam 3? 3 sore taruh mobil di sini. Sampai sekarang ini? Iya. Ini hanya di jatah berapa liter, Pak Dik ini? 20 liter saja. 20 liter. Biasanya yang antri mobil seperti ini berapa banyak ini, Pak Riki? Ini antriannya kadang-kadang sampai di lampu merah belakang. Ratusan mobil ini harus antri, Pak ya? Entah kapan antrian kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU ini akan berakhir karena sudah sekian lama pasokan BBM di Merauke kembang kempis. Pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan pembatasan BBM untuk mobil truk berplat kuning hanya dijatah 60 liter solar per hari, sementara mobil atau kendaraan roda 4 dijatah 20 liter per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akibat keterlambatan pasokan, harga cabai di pasar sentral Mimika mulai naik. Selain terlambat, pasokan cabai juga berkurang karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Saat ini cabai di pasar sentral Mimika dijual Rp130.000 per kilogram dan sebagian besar adalah cabai lokal. Padahal sebelumnya cabai dijual Rp100.000 per kilogram. Sekarang berapa? Sekarang 130. Kosong, nggak ada kan musim hujan nih Pak, pada mati kan Pak. Mau ambil Jayapura kan Jayapura mahal, kargonya mahal. Ini rata-rata lokal ya? Lokal semua. Kurangan lah. Biasanya kalau lagi kosong ibu mereka ambil dari mana? Ini kemarin dari Makassar, dari Merauke, tapi Merauke lebih mahal juga kan di sana. Nggak bisa. 30. Per kilonya itu? Kalau tadi sore sempat 140, 135 tadi sore. Karena nggak ada sama sekali. Petani paksa, akhirnya mahal. Ibu mereka beli dari petani langsung itu kena berapa biasanya? Kalau lagi kekosongan kayak begini? Paling beda-beda itu kan cuma 5.000. 5.000 paling banyak 10.000. Karena Lombok itu toh, kalau dibagi 1 kilo dibagi 10 on 5.000, 10.000 kan matinya itu 1 on lebih. Jadi minimal itu ya 5.000, 10.000. Kalau per kilo 5.000 itu, kalau orang beli 5.000, 10.000 tidak sama. Itu susut toh mati. Sementara harga bawang merah sejauh ini masih normal. Sebelumnya harga bawang dijual sekitar Rp70.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini disebabkan pasokan bawang yang mulai normal selama 2 hari terakhir. Sedangkan untuk bawang putih tetap dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Setelah sejumlah harga sembako naik, kini harga telur yang dijual di Pasar Wamanggu Merauke juga mulai merangkak naik. Untuk harga telur berukuran sedang yang sebelumnya dijual di kisaran Rp65.000 per rak, kini naik menjadi Rp80.000 per rak. Sementara untuk ukuran besar dari Rp75.000 per rak naik menjadi Rp95.000 per rak. Pedagang menyalahkan ongkos pengiriman dan biaya kontainer yang dianggap memicu kenaikan harga telur. Ini bagaimana proses kenaikannya dia? Nah, yang dulunya itu harga 70 sekarang menjadi 80. Yang dulunya 75 itu sekarang menjadi 85 sekarang. 85. Itu rata-rata kenaikannya berapa? Itu rata-rata kenaikannya itu 10.000. Oh, 10.000 untuk satu rak itu ya? Iya. Isi berapa butir itu? Isi 30? Isi 30 butir. Kenapa bisa mahal begitu, Dek? Kenapa? Kenapa mahal bisa naik terus itu? Karena ya faktor utamanya itu harga pakannya naik. Naik itu ya? Tapi untuk orang yang belanja telur ini masih tetap banyak gitu? Masih tetap, karena ini mungkin karena kebutuhan Kebutuhan sehari-hari buat kue. Artinya penjualannya tidak menurun ya tetap? Ya, tetap. Pedagang memperkirakan harga telur di Merauke ini akan terus naik. Kendati demikian, sejauh ini kenaikan tidak mempengaruhi minat konsumen untuk membeli telur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hingga hari ke-7, pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap korban Aladin, pria Parubaya yang jatuh di Laut Puriri masih berlanjut. Namun tim SAR harus berpacu dengan waktu karena bila selama 7 hari korban tidak juga ditemukan, maka operasi pencarian terpaksa harus dihentikan. Selasa kemarin tim SAR memperluas area pencarian, namun hasilnya tetap nihil, sehingga bila tidak juga ditemukan, operasi dihentikan. Namun tim SAR akan tetap memantau perkembangan. Update operasi SAR dari kantor Basarnas Timika hari ini hari ke-7. Untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tadi tim rescue bergerak pukul 06.00 untuk melaksanakan pencarian. Sehingga untuk pencarian hari ke-7 ini difokuskan sesuai dengan SAR Map Prediction. Ditemukan hari ini sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, maka operasi SAR akan ditutup hari ini. Yang pertama, sebagian besar korban ini tidak menggunakan alat apung atau life jacket atau pelampung. Jika mereka menggunakan alat apung, kemungkinan mereka ditemukan presentasinya akan lebih besar. Karena korban akan mengambang di permukaan, sehingga dengan mudah kami menggunakan ilmu SAR Map yang kami gunakan untuk menghitung menggunakan SAR Plan kira-kira posisi korban ini ada di mana. Tim SAR menemui berbagai kendala cuaca yang tidak bersahabat sehingga beberapa kali terpaksa harus dihentikan. Selain itu, korban juga tidak menggunakan life jacket atau jaket pelampung sehingga mempersulit pencarian. Saat itu, Aladin bersama istri dari Timika hendak pulang ke kampungnya di Nakai dengan membawa barang dagangan. Namun saat melintas di Pulau Puriri, perahu cepat yang ditumpanginya dihantam ombak besar sehingga korban terjatuh. Sang istri berusaha mencarinya namun tidak membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat Selasa kemarin melantik 3 penjabat bupati dan wali kota di salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Paulus Waterpauw meminta para penjabat bupati dan wali kota tidak segan-segan bertindak tegas dengan memindahkan atau memutasikan ASN yang tidak disiplin dan nakal. Menurut Waterpauw, pergantian itu bisa dilakukan dengan seizin tertulis Mendagri dan sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008. Jadi saya berharap dengan sudah diputuskan ya, dan ditetapkan ya pejabat ini, maka tidak hanya Mebras, Sorong Kota, dan juga Sorong Kabupaten, berharap juga seluruh tokoh-tokoh ya, orang tua ya, kepala suku, dewan adat, juga kaum perempuan, tokoh pemuda ya, tokoh agama termasuk, kita siap. Bagaimana yang sudah menjadi amanah, ya, amanah bagi saudara-saudara kita ini untuk menjalankan tugas menjembatani sisa waktu, kekosongan waktu sampai dengan 2024 pilkada yang akan datang. Tapi ingat bahwa dalam catatan aturan katakan bahwa penjabat itu hanya 1 tahun. Itu bila dievaluasi nanti baik, maka bisa diperpanjang.
Tapi kalau tidak akan diganti dengan yang lain. Makanya tadi saya menekankan pada beliau bertiga, dalam kesempatan pertama, satu, lakukan sinergitas dulu dengan pimpinan-pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah. Di situ ada DPR, ada pemerintahan TNI Polri, ada tokoh-tokoh agama yang ada di situ, lintas sektoral di situ ya. Itu bangun dulu komunikasi yang baik. Karena kalau kita mengikat itu semua, saya yakin mereka akan menjalankan tugas dengan baik. Gubernur juga mengingatkan penjabat bupati dan wali kota agar tidak berpolitik praktis serta mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Papua Barat saat ini memiliki 12 kabupaten dan 1 kota. Dari 13 wilayah tersebut, ada 4 pasangan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri juga akan bertugas mempersiapkan pilkada serentak. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga RT 04 Kelurahan Mimika Baru bergembira menyemarakan HUT kemerdekaan. Mereka menggelar berbagai macam lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Lomba dilangsungkan di dalam ruangan, seperti catur kategori dewasa putra yang diikuti 20 peserta. Lomba kartu joker diikuti 26 peserta, serta lomba gaplek dengan 28 peserta untuk dewasa. Selain di dalam ruangan, panitia juga menggelar lomba untuk anak-anak, seperti lomba klasik, makan kerupuk, lomba masukkan paku ke dalam botol, dan lomba gigit sendok. Lomba ini berlangsung meriah dan hampir seluruh warga, baik pendatang dan warga asli, ikut terlibat. Baru tahun ini, warga kembali bisa memeriahkan HUT kemerdekaan setelah 2 tahun vakum alias terhenti akibat pandemi. Warga berharap kemeriahan HUT RI bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang karena merupakan salah satu hiburan rakyat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumparan bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.